Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe dan mari kita masuk ke kisahnya. Bagaimana kisahnya? Ini kisahnya. Nasi dan tempe itu adalah makan mewah di tempat ini. Selain pepaya mentah dan mie instan, nasi dibentuk kepal dan dibumbui garam adalah makan siang yang paling sering disediakan oleh panti. Memang ada yang lain seperti sup. Ada sup yang hambar pun kami sangat bersyukur sekali. Daging, jarang sekali kami makan daging. Kalau tidak ada donatur yang sedang membuat acara di tempat kami tak akan pernah makan daging. Jadi kami makan daging saat ada acara dari donatur. Terkadang juga ada susu sih, tapi itu pun rasanya sudah kayak mau kedaluarsa. Senioritas di panti asuhan pun sepertinya bagian dari rahasia umum ya. Kebanyakan orang-orang udah tahu senioritas di panti asuhan itu pasti sekedar menahan pukulan atau tendangan dari senior karena masalah-masalah kecil antara kami itu udah biasa bagi kami. Apalagi saat para senior ini diberi kekuasaan oleh pembina panti untuk mengawasi kami saat mau tidur. Pernah suatu waktu saat masih terjaga tengah malam, saat itu Riko dan temannya dipaksa untuk duduk dan saling berhadapan, dan mereka diminta untuk saling menampar satu sama lain. Ini bukan sebuah permainan. Para senior itu memastikan bahwa kami saling menampar. Mereka memastikan tamparan kami benar-benar mendarat dengan pukulan yang sangat keras. Belum lagi biasanya saat malam kami dikagetkan saat seorang anak diseret oleh senior-senior dari kelompok Sadewa untuk ke kamar mandi dan berendam di bak kamar mandi karena masih terjaga ketika larut malam, dan dia disuruh tidur di kamar mandi hingga pagi. Wajar saja pengawas tidak tahu karena pengawas saat malam hanya 2 orang, sedangkan kami lebih dari 50 orang. Hal-hal seperti ini sering lepas dari pengawasan para pengawas panti. Suatu waktu Riko jadi salah satu sasaran dari kelompok anak-anak senior dari Sadewa. Mereka mengambil bantal dan selimut serta jatah makan Riko. Ketika Riko ingin meminta bantal kembali, Riko malah dibawa ke kamar mereka, dan kalian pun bisa menebak apa yang Riko alami. Ya, Riko keluar dari kamar kelompok Sadewa dengan bawa belur. Menurut teman-teman Riko keluar dari kamar kelompok Sadewa itu masih dengan berjalan itu pun udah baik. Ucapan seperti itu yang keluar dari mulut kawan-kawan membuatku berpikir bahwa sebelumnya pasti ada yang lebih parah, dan kemungkinan hal ini akan terus terulang, bahkan mungkin lebih parah lagi. Belum lagi dengan hal ini kami harus bertahan, di lain sisi kami juga harus menghadapi suatu hal yang sangat tidak kami mengerti, bahkan tidak masuk dalam nalar logika kami. Tapi kami harus tetap bertahan untuk berlangsung hidup. Kalau sebelumnya kami menceritakan tentang perawat perempuan yang gila, pada kenyataannya itu hanyalah satu dari yang lainnya. Gangguan-gangguan umum terjadi sesekali. Pernah suatu waktu Riko terbangun di tengah malam dan melihat dari kasur atas yang terletak dari ujung kamar, tiba-tiba terlihat kepala berambut panjang yang tergantung dan mengintip ke bawah. Kepala itu berayun-ayun begitu saja dengan rambut yang menjuntai. Ketukan dan kedoran di jendela kamar itu jadi suatu hal yang umum. Kami bahkan sudah tahu ketika hal itu terjadi, pantang untuk kami menoleh ke arah kaca karena pasti kami akan melihat tentara berpakaian seragam rumah sakit jiwa dengan muka yang datar. Pertanyaannya, jika kalian di posisi kami, apakah kalian betah? Apakah kalian betah tinggal di panti asuhan itu? Pasti jawaban kita sama. Tidak, kalian tidak akan betah. Dengan semua gangguan-gangguan yang terjadi, pasti kalian tidak akan betah. Bahkan satu persatu anak dari kelompok Jambu pun berkurang. Satu demi satu, beberapa nekat keluar untuk mencari kehidupan di luar. Riko pun begitu. Berbekal dari ilmu yang didapatkan dari teman-teman yang lain, Riko pun memutuskan untuk kabur dari panti. Untuk pulang, Riko memerlukan uang untuk ongkos. Beruntungnya
Riko masih mengingat jalan pulang yang hanya harus menaiki satu kendaraan umum. Beberapa teman-teman panti berbagi tentang bagaimana cara keluar dari panti. Di dekat stasiun yang berbatasan dengan sebuah kampus, Riko duduk di pinggir jalan sambil setengah tidur. Di depan Riko ada bungkus bekas makan ringan. Itu dibuat Riko untuk mendapatkan sedikit uang untuk hidup. Dia berharap tempat bekas makanan itu bisa mendapatkan sedikit uang untuk dia bertahan hidup. Riko hanya menengadahkan tempat itu sambil dia tertidur, dan saat tersadar biasanya sudah ada beberapa uang receh yang berada di tempat itu. Zaman itu ongkos untuk naik angkutan umum masih di angka Rp1.000. Setelah mendapatkan beberapa uang, Riko lalu menggunakan uang itu untuk naik angkutan umum yang dia tuju untuk sampai ke rumahnya. Tapi ternyata yang dilakukan Riko adalah tindakan bodoh. Riko hanya menyakiti dirinya sendiri. Ketika sampai di rumah, nenek akan menerima Riko dengan baik setelah mendengar penjelasan dari Riko. Tapi ternyata Riko salah. Saat itu Riko sampai di rumah dan menceritakan kejadiannya. Saat itu pula nenek langsung mengembalikan Riko ke panti asuhan. Tidak hanya satu kali Riko mencoba hal ini, tapi berkali-kali, bahkan hingga Riko bertumbuh. Mungkin kalau diingat-ingat, lebih dari 10 kali Riko lari dari panti asuhan ini. Dan ketika Riko kembali ke rumah nenek pasti langsung mengembalikan Riko ke panti asuhan. Dan akhirnya Riko pun sadar bahwa tak ada tempat kembali untuk fenomena anak-anak panti yang kabur. Itu sepertinya sudah jadi tradisi ya, mulai dari generasi ke generasi. Itu pasti ada, karena memang setelah pasca kemerdekaan negara ini masih sangat labil, hingga memang kami yang sangat berdampak terhadap hal ini. Banyak anak jalanan yang meninggal, busung lapar di mana-mana. Panti ini pun dulu pernah menangani hingga 1.000 anak asuh, mulai yang ditemukan datang sendiri hingga yang diserahkan oleh lembaga pemerintahan. Bangunan ini memang cukup besar, namun Riko hanya membayangkan 1.000 anak asuh ini, apa mereka mendapatkan tempat tidur yang semestinya. Walau makanan sangat memprihatinkan di tempat ini, tapi setidaknya ini cukup untuk bertahan hidup. Apalagi pendidikan dan keterampilan yang diajarkan oleh panti ini cukup membantu untuk masa depan kami nanti. Tapi tetap saja tidak semua bisa menerima keadaan ini karena banyak tekanan seperti yang saya sebutkan tadi. Pada puncaknya sempat terjadi kericuan di mana tenaga pengasuh, bruder, dan sister yang melayani mereka dikunci di bangunan mereka hingga mereka tidak bisa keluar. Dan saat itu sekitar 700 anak melarikan diri dari panti dan membawa beberapa barang yang ada di panti, dan mungkin tersisa hanya 300-an anak yang tetap menjalani kehidupan yang berat di panti. Banyak hal memang yang memicu tindakan-tindakan itu. Ketidaknyamanan, gesekan antar penghuni panti, ingin bebas walaupun hidup terkatung-katung. Karena memang tekanannya benar-benar besar seperti yang Riko sebutkan tadi, hingga gangguan-gangguan yang memang tak masuk akal, hingga membuat anak-anak panti ini memilih untuk pergi walaupun terkatung-katung di luar sana karena sudah tidak kuat. Itu tadi teman-teman kisah part 2-nya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk terus mendukung channel ini agar segera berkembang pesat. Jadi teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Kita akan bertemu di video selanjutnya. See you.